ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat pagi hadirin semuanya. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa sama-sama berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan memberikan ceramah mengenai ikhlas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan, ya Allah, Allah tidak mengingatkan amal kecuali apabila dilaksanakan dengan ikhlas untuk mencari ridho Allah semata. Walaupun keringat dingin berteteran, segenap tenaga habis, pikiran terkuras, kalau tidak ikhlas sebesar apapun amal, rugi orang yang sedekah habis-habisan hanya ingin disebut dermawan. Warawal bujari wal muslimun law anna ahadakum ya'malu fi sughurah sama alaysa lahayabun wala qawwatun la kharaja amalhu kani amakana. Artinya, seandainya salah seorang di antara kamu melakukan suatu perbuatan di dalam gua yang tidak ada pintu dan lubangnya, maka amal itu tetap akan bisa keluar atau tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menurut keadaannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Secara istilah, pengertian ikhlas adalah membersihkan hati dan berharap ridha Allah. Dengan kata lain, dalam beribadah hati tidak boleh menuju kepada selain Allah. Orang ikhlas hatinya itu bersih dari perasaan ingin diberi imbalan atau dipuji orang lain. Orang ikhlas hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kita agar ikhlas dalam beribadah kepadanya. Di sisi lain, ikhlas merupakan suatu sikap yang terlihat mudah sekali untuk diucapkan, tetapi banyak orang yang kesulitan menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Ikhlas merupakan kebalikan dari sifat riya. Orang yang ikhlas hatinya memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu yang pertama adalah tidak suka dipuji karena dapat menyebabkan penyakit ujub atau sombong. Yang kedua yaitu tidak berambisi menjadi pemimpin, karena dengan kepemimpinan orang akan lebih sombong dan bersikap congkak. Namun orang yang memiliki sifat ikhlas, mereka akan tenang dan diam serta tidak akan mencalonkan dirinya untuk menjadi seorang pemimpin. Lalu yang ketiga adalah mendengarkan nasihat dari orang lain. Dalam sebuah pepatah Arab mengungkapkan khudhil hikmata walau min jawfil bahaim. Artinya, ambillah hikmah atau pelajaran meski dari mulut binatang. Orang yang mukhlis akan senantiasa menghargai orang-orang yang menasihatinya. Lalu, ada menganggap sama ujian dan juga hinaan. Seringkali apa yang orang lakukan memperoleh pujian dan juga hinaan dari orang sekitar. Sementara untuk seorang mukhlis, pujian dan juga hinaan adalah hal yang sama atau setara. Mereka tidak akan memikirkan hal-hal tersebut karena yang mereka tahu hanyalah niat dari orang-orang sekitar. Lalu orang ikhlas akan melupakan amal baik yang mereka telah lakukan. Biasanya seseorang yang melakukan amal ibadah kebaikan seperti halnya menolong orang lain, biasanya seorang mukhlis akan lupa dan tidak akan pernah mengingatnya lagi. Dengan begitu, orang yang ikhlas tidak akan mudah berbicara atau mengungkit kebaikan yang telah mereka perbuat. Seseorang yang melakukan amal ibadah dengan ikhlas akan melupakan amal yang telah mereka perbuat. Nah, teman-teman, ikhlas memiliki 3 tingkatan, yaitu yang pertama adalah ikhlas awam, yang kedua yaitu ikhlas khawas, yang ketiga yaitu ikhlas khawas al-khawas. Imam Al-Ghazali mengatakan, halakan nasu kulluhum illal ulama wa halakal ulma kulluhum illal amilin wa halakal amiluna kulluhum ilal mukhlisina wal mukhlisuna ala khadri azim. Artinya setiap manusia akan binasa kecuali orang yang berilmu, dan orang yang berilmu akan binasa kecuali yang beramal dengan ilmunya, dan orang yang beramal juga akan binasa kecuali mukhlis dalam amalnya. Akan tetapi orang yang ikhlas juga harus waspada dan berhati-hati dalam beramal. Hadirin sekalian, terdapat beberapa unsur ikhlas. Yang pertama yaitu niat. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di saat dan petang hari, sedangkan mereka menghendaki keridhoannya. Quran surat 6 ayat 52. Yang kedua yaitu mengikhlaskan hati.
Nabi Muhammad SAW pernah bersabda kepada Mu'adz, ikhlaskan amal sedikit darinya mencukupimu. Dan yang terakhir yaitu dapat dipercaya. Saya akan memaparkan contoh dari ikhlas. Yang pertama adalah saat orang bekerja lalu mendengarkan azan zuhur. Setelah itu ia langsung bergegas pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat zuhur. Namun hati dan pikirannya tidak terbelakangi karena ia hanya ingin menghindari pekerjaan tersebut. Maka orang tersebut tidak dapat kita golongkan sebagai orang ikhlas. Sebab alasan yang ia miliki karena ia melakukan sholat zuhur untuk menghindari pekerjaan tersebut, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada contoh kedua, yaitu saat seseorang melakukan amal dengan cara sedekah ataupun infak yang bertujuan untuk mencari perhatian orang lain, maka amal tersebut juga tidak dapat dikatakan sebagai ikhlas. Orang yang ikhlas akan memiliki banyak sekali manfaat, yaitu yang pertama, apa hadirin sekalian? Yang pertama yaitu ikhlas bisa menyelamatkan pelakunya dari sebuah azab yang keji di hari kiamat nanti. Kedua yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan hidayah ataupun petunjuk sehingga kita tidak akan tersesat dalam mencari jalan yang benar. Yang ketiga yaitu amal ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, kita akan memperoleh naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari akhir nanti. Lalu orang yang berhati ikhlas akan hidup, yang pertama yaitu tenang, yang kedua yaitu orang yang tidak berhati ikhlas maka hidupnya tidak akan tenang, lalu jauh dari rezekinya, semua pekerjaannya akan terasa sangat berat, yang terakhir yaitu pahala amal itu akan menjadi hilang. Ada doa supaya kita semua selalu ikhlas. Yang pertama yaitu Allahumma rzuqnal ikhlas wal sitiqa wa hubballaha wa hubba man ahaya. Sekali lagi hadirin sekalian, mari kita berdoa untuk selalu ikhlas. Allahumma rzuqna ikhlas wal istiqamah wa hubballah wa hubba man ahaya. Artinya, ya Allah, berikanlah kami rezeki berupa ikhlas, istiqomah, cinta kepadamu dan cinta kepada orang-orang yang mencintaimu. Mulai dari sekarang, marilah kita membangun rasa ikhlas ketika beramal ibadah dan amal soleh, dan juga ketika melakukan hal-hal lainnya. Demikian ceramah saya pada kali ini. Semoga hadirin sekalian bisa mengambil makna dari ceramah ini dan dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan nyata. Saya mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.